Halo Taurus, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Semoga kamu dalam keadaan sehat. Ini adalah reading bulan November. Kita akan lihat apa yang kamu perlu tahu di bulan November ini ya. Oke, gini, temanya campur-campur, berhubungan dengan karir, pekerjaan, kayak rekan bisnis juga bisa, tentang hubungan romantis juga ada. Jadi kayak bulan November kamu banyak warna ya. Pertama gini, sesuatu dari waktu lampau yang efeknya masih terasa sekarang. Juno partnership ini di natal chart merepresentasikan hubungan romantis ya, tapi aku nggak membatasi partner itu hubungan romantis aja, bisa juga partner bisnis, partner kerja. Karena ini sesuatu dari waktu lampau, bisa jadi nih baru-baru ini atau berapa bulan kamu ketemu seseorang, terus hubungan itu berlanjut ke tahapan berikutnya, sebagian lagi mungkin ada hubungan yang tidak berlanjut ke tahapan berikutnya gitu. Jadi ada sesuatu perubahan signifikan dengan hubungan-hubungan tertentu di hidup kamu, terutama highlight-nya adalah hubungan romantis ya. Nah, di waktu sekarang Midheaven puncak. Midheaven itu merepresentasikan karir kamu, ya apa yang kamu kerjakan untuk menghasilkan uang dan berada di puncak gitu. Jadi kayak ini ada sesuatu pesan tentang karir kamu dan juga dikombinasikan dengan ini second house ya. Ini gambarnya koin-koin emas-emas. Jadi ada suatu pesan signifikan tentang progresi karir, bisnis, pekerjaan, finansial kamu ya. Dan juga gini, sumber daya. Rumah kedua itu mungkin aku pernah bilang ya bahwa itu merepresentasikan keuangan kamu, apa yang kamu hasilkan, apa yang kamu anggap berharga, dan juga gini, apa yang kamu anggap berharga itu uh, gak cuman keuangan kamu gitu ya, tapi juga gini, value kamu itu sesuatu yang ada di dalam diri kamu gitu ya. Jadi kayak apa yang bisa kamu hasilkan sangat tergantung kayak rasa kamu gue pantas gak ya gitu. Jadi kalau kamu merasa, contoh gini, ini kayak rumah kedua itu sedikit banyak berbicara tentang manifestasi, law of attraction, karena apa yang kamu hasilkan gitu, apa yang kamu dapat yang berhubungan dengan keuangan, bisnis, pekerjaan gitu, sangat dipengaruhi dengan apa yang kamu rasa pantas untuk kamu dapatkan gitu ya. Semoga bisa dipahamin ya. Ketika kamu misalnya, kayaknya gue cuman pantas dibayar 1 juta deh, kayaknya gue cuman bisa menghasilkan segini deh, yang makanya realita kamu merepresentasikan hal itu kayak, gue merasa bisa nih dibayar 10 juta gitu ya. Pelan-pelan realita kamu akan mengikuti hal itu gitu. Jadi kayak upgrade dalam dunia realita kamu, eksternal realita kamu, nggak cuman berbicara tentang keuangan ya, apapun itu ya, sangat dipengaruhi dengan apa yang kamu rasakan di dalam diri kamu. Semoga ini bisa dipahamin, kamu nggak perlu percaya apa yang aku bilang, tapi kayak kamu belajar deh, punya awareness, belajar observasi, apa yang kamu pikir, apa yang kamu rasakan tentang diri kamu, dan gimana itu berpengaruh ya dengan apa yang ada di dunia eksternal kamu. Tower. Oh, sebagian besar kayak hubungannya terguncang sih. Karena di sini ada tower. Bisa jadi guncangannya itu bikin suatu konflik yang besar, atau bisa jadi sebagian lagi membuat hubungan ini kayak, oke, kita pisah, kita jalan masing-masing ya. Kan tadi aku bilang apa? Manifestasi, law of attraction, magician yang keluar nih. Jadi kayak memang ada yang perlu mendengar pesan ini gitu, bahwa kamu ya sebagai energi bumi gitu, aku sangat kagum gitu dengan energi bumi, dengan konsistensi, dengan praktikal, dengan kerja keras, dengan kamu reliable. Tapi terkadang ya yang jadi problem dengan energi bumi itu adalah kadang kamu tuh kayak kayak ibaratnya nyari uang tuh harus berdarah-darah, maka yang jadi itu jadi self fulfilling prophecy gitu, kayak nyari uang tuh harus jungkir balik, kepala di kaki, kaki di kepala. Itu satu contoh aja, maka dunia realita kamu akan mencerminkan itu kembali kepada diri kamu gitu ya. Mungkin aku pernah bilang ini ya, kayak contoh apa yang aku dengar, aku dapatkan selama aku belajar gitu tentang law of attraction. Ada orang pernah ngomong gini, ini bukan kata-kataku, aku cuman siaran ulang. Jadi kayak kenapa anak-anak orang kaya itu sangat lebih mungkin untuk melanjutkan kekayaan mereka, karena mereka yang mereka lihat adalah kekayaan, keberlimpahan. Jadi kayak sangat mungkin anak-anak orang kaya itu akan terus kaya gitu ya. Cuman sebagian kecil aja yang nggak lanjut kaya ya. Lalu kenapa anak-anak dari orang kekurangan sangat jarang gitu untuk bisa keluar dari kekurangannya, dari kemiskinannya? Karena apa yang mereka lihat seumur hidup mereka. Jadi kayak mereka nggak bisa melihat lebih jauh dari apa yang bisa mereka lihat dari dunia realita. Seperti itu. Ketika yang kita lihat kekurangan,
atau kita hanya bisa melihat kekurangan, maka kita terus kayak efek akumulatif gitu. Jadi kayak pemikiran kita, "Oh iya, jadi yang bisa gue terima dalam hidup gue, yang bisa gue lihat dalam hidup gue ya udah seperti ini aja ya. Semoga hal ini bisa dipahamin," gitu. Kalau belum bisa sekarang, nanti pada saatnya kamu paham gitu. Jadi ada pesan signifikan tentang manifestasi, tentang keberhargaan, tentang kepantasan, tentang apa yang bisa atau nggak bisa kamu capai dalam hidup kamu ya. Kayak kayak aku akan bilang ini untuk setidaknya men-trigger sesuatu di dalam pemikiran kamu untuk melihat perspektif yang berbeda. Kalau misalnya aku bilang, nyari uang itu nggak perlu berdarah-darah loh, nggak perlu jungkir balik, nggak perlu kepala di kaki, kaki di kepala. Menurut kamu gimana? Oke, mari kita, itu intermezzo aja, mari kita lanjut. Tadi ada sesuatu yang signifikan tentang hubungan romantis ya. Ini sebuah momen kaget. Jadi kayak bisa jadi ini sebuah pertengkaran, bisa jadi hubungan kekagetannya itu berlanjut dengan perpisahan ya. Atau goncangannya itu berhubungan dengan keuangan bisnis pekerjaan gitu. Bisa jadi ada yang berakhir, atau bisa jadi kayak ada yang main belakang di tempat kerja, atau rekan bisnis kamu nggak jujur. Karena di sini ada Three of Pentacles gitu. Three of Pentacles ini harusnya jadi kartu kolaborasi ya. Dengan momen Tower di sini, oke, jadi aku bisa bilang gini ya. Oke, mungkin kamu terguncang dengan pekerjaan, dengan hubungan tertentu, tapi ya orang-orang yang baik, orang-orang yang berintegritas, orang-orang yang jujur, terutama dalam bisnis dan pekerjaan, mungkin ada yang pergi, tapi orang-orang ini yang baik ini, yang masih baik ya, masih ada di hidup kamu gitu ya. Walaupun jumlahnya nggak banyak, walaupun kamu cuma punya satu orang. Dan juga kalau berbicara konteks hubungan romantis ya, kalau memang sebagian dari kamu ada yang pergi nih, ya udah biarkan, tempatnya bukan di hidup kamu. Mungkin mereka bukan orang yang bisa kamu ajak berkolaborasi untuk hubungan jangka panjang. Tapi dengan Three of Pentacles ada di posisi blessing kamu, kamu akan ketemu orang-orang yang ini yang bisa bersinergi sama kamu ya. Gak cuman untuk konteks hubungan romantis, tapi juga untuk pertemanan dan pekerjaan. Karena Three of Pentacles ini buat aku ini bisa jadi chapter baru dalam pekerjaan kamu bisa, tapi Three of Pentacles juga berbicara tentang sinergi, kolaborasi, kompromi ya. Jadi kayak orang-orang yang terhubung gitu, kayak mau saling berusaha gimana hubungan ini, pekerjaan ini, kolaborasi ini untuk kebaikan semua pihak kayak berjalan dengan mulus, seperti itu ya. Ini posisinya ada di blessing kamu. Jadi yang sudah pergi, biarkan pergi. Yang ada gitu, kamu jaga, dan nanti akan ada lagi yang baru gitu. Entah itu pertemanan baru, rekan kerja baru, rekan bisnis baru, atau hubungan romantis yang baru yang bisa berkompromi, bersinergi sama kamu. Tantangannya adalah komunikasi dengan Page of Swords, impulsivitas, agresif juga bisa. Mungkin ada orang-orang yang itu tadi ya, yang nggak bisa diajak berkomunikasi ya, atau bisa jadi perbedaan usia signifikan, atau nih orang usianya bukan usia muda lagi, tapi memang kekanak-kanakan aja gitu. Karena page itu bisa merepresentasikan juga orang-orang muda atau anak-anak ya. Yang tadi aku bilang manifestasi, aku udah bahas di awal, jadi kayak aku nggak perlu mengulang lagi ya. Karena magician itu adalah kekuatan pikiran. Kamu sebenarnya sudah punya semua yang kamu butuhkan gitu untuk mewujudkan realita yang kamu mau. Entah itu keuangan, finansial tertentu yang kamu mau, hubungan tertentu yang kamu mau, pertemanan yang kamu mau, goals kamu yang mau kamu capai. Dan di sini ada sesuatu yang baru ya. Buat hati kamu, buat hidup kamu, Ace of Cups itu sesuatu yang baru buat hati kamu ya. Bisa juga energi pemulihan. Terutama di sini aku melihat energi goncangannya. Goncangan dengan di sini ada hubungan romantis sebagian dari kamu. Oke, mari kita bahas lebih lanjut. Komunikasi. Di sini memang dengan orang-orang tertentu ada komunikasi yang terhambat ya, karena itu faktor-faktor yang tadi aku sebutkan. Tapi ada juga komunikasi yang akan bikin kamu happy ya. Kayak aku mendapatkan vibe kamu ketemu orang baru gitu, kayak kamu ngobrol, ngebahas topik yang kamu suka sama orang ini. Bisa pertemanan baru ya, kayak kamu lagi seneng ngobrolin bahas hal-hal tertentu sama teman kamu, dan itu bikin kamu happy. Kayak kadang ngobrol sama temen gitu, kayak hari lagi suntuk, terus teman-teman kita ini yang masih sefrekuensi ini, kayak ngobrol sama mereka itu aja udah bikin kamu seneng gitu ya. Ada orang-orang tertentu juga yang punya energi healing gitu, jadi kamu kayak duduk sama mereka aja gitu, kayak vibe-nya menyenangkan gitu loh. Kayak ada orang-orang kayak begini modelannya di hidup kamu, yang bareng sama mereka aja udah, ngobrol sama mereka aja udah vibe-nya menyenangkan. Tapi bisa juga ini komunikasi dengan
Komunikasi gimana sih ketika kita awal-awal baru kenal seseorang gitu, kayak excited gitu. Nih, aku mendapatkan vibe seperti ini. Nih, komunikasi yang mengagetkan. Apa ya? Komunikasi ini sangat signifikan ya buat kamu di bulan di bulan November. Jadi kayak aku tadi bilang di awal ya, warnanya macem-macem, temanya macem-macem kayak nano-nano. Ada orang-orang tertentu yang mungkin ngeselin atau men-trigger kamu, tapi kamu tenang aja. Orang-orang yang baik, yang sefrekuensi sama kamu juga tetap ada di samping kamu gitu. Dan akan ada juga orang-orang baru yang mau datang di hidup kamu. Dengan Fox ini ya, kayak hati-hati dengan pikiran kamu ya. Hati-hati gini, dengan self sabotage, aku pernah ngomongin di bulan Oktober tentang tema self sabotage. Kadang pemikiran kita itu atau skenario yang kita ciptakan di kepala kita atau dialog yang kita katakan kepada diri kita itu justru itu yang menghalangi kita atau menjatuhkan kita. Jadi aku bilang hati-hati sama pikiran kamu dan hati-hati apa yang konstan di dalam pikiran kamu itu, yang kamu ulang-ulang di pikiran kamu. Itu bisa signifikan ya termanifestasi dalam dunia realita kamu. Jadi sebuah pesan untuk hati-hati dengan pemikiran kamu ya, atau apa yang terus berada terus-menerus di dalam pikiran kamu. Oke, segitu aja dulu reading-nya kali ini buat kamu. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.